bawahi kalimat alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, Ibu biasanya kan tadi dengan doa. Terus kalau alhamdulillah kita biasanya selesai melaksanakan sesuatu gitu ya, selesai mengerjakan sesuatu. Ada gak yang saat mendapatkan musibah alhamdulillah? Halo, jarang ya. Kenapa? Kalau alhamdulillah mah biasanya pakainya yang bahagia, yang nikmat gitu ya. Biasanya kan seperti itu, betul. Nah, padahal ketika segala sesuatu kita lihat artinya saja, alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah, segala puji bagi Allah. Jadi yang berhak dipuji itu adalah Allah ya. Contoh punten ya, ketika kita tadi mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, padahal ketika diri kita ya memang kita manusia biasa, kita makhluk, bukan untuk dipuji, bukan untuk bukan untuk bahagia, tetapi saat diri kita ketika segala sesuatu apa yang terjadi kepada kita, itulah kita harusnya memuji Allah. Karena kalimatnya apa? Segala puji bagi Allah. Mau dalam keadaan bahagia, mau dalam keadaan sedih, mau dalam keadaan apapun, memang ketika diri kita yang harus kita puji adalah Allah. Yang harus kita puji siapa, Bu? Allah. Kan kita biasanya ya, contohnya, si ibu baik banget, alhamdulillah gitu ya contohnya. Alhamdulillah, padahal nanti mah iya dong saya gitu. Nah, kadang ada kalanya begitu ya, saya dong gitu dan lain sebagainya. Punten ya, terkadang kita alhamdulillah di mulut saja, tidak merasa bahwa melibatkan Allah, bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan tidak ada satupun yang di luar bantuan Allah, tidak ada satupun yang kita bisa kerjakan kalau tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diri kita punten bisa berjalan, bisa melihat, bahkan bisa ngobrol sekalipun, ini semuanya adalah hak Allah dan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ambil ini sirruh ya, ruh kita kalau sudah diambil oleh Allah, Ibu ya, kemarin kalau tidak salah pertemuan kemarin sudah saya sampaikan, kalau Ibu berpisah dari ruh Ibu, kira-kira Ibu kalau saat berduaan, contohnya ya, kita punya bestie ya, punya sahabat. Saat Ibu kalau berdua tuh senang ngobrol, curhat dan lain sebagainya. Tetapi saat yang satu ruhnya diambil, kira-kira Ibu mau curhat nggak, Bu? Ibu mau berduaan nggak, Bu? Berani nggak, Bu, kalau berduaan di kamar begitu ya? Ataupun mungkin kita di teras berduaan begitu, berani nggak? Yang ada apa? Takut, ya nggak? Padahal yang membedakan apa? Ruhnya. Saat di situ kuasa Allah sudah diambil, tidak berdaya, manusia tanpa ruh, manusia hanya jasad saja. Disitulah tidak ada apa-apanya. Yang ada orang takut dengan kita. Maka di situ pantaslah segala puji bagi Allah. Hanya Allah yang berhak dipuji. Kalau dalam kitab Nasai, ketika Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia dari awal yang aku ciptakan dan sampai akhir yang aku ciptakan semuanya memuji Allah, semuanya menyembah Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Jadi kalaupun kita saya sering memuji, saya sering beribadah dan lain sebagainya, itu tidak berpengaruh bagi Allah. Ya, Ibu seberapa kali pun muji, 1000 kali, 100 juta dan lain sebagainya, bahkan tadi kata Allah, seluruh manusia dari awal yang aku ciptakan sampai dengan akhir yang aku ciptakan, semuanya memuji kepada Allah, tidak akan berpengaruh atas kerajaan Allah. Bu, jadi yang berpengaruh bagi siapa?
bagi kita. Coba punten ini mah punten. Ketika kita dipuji, orang bisa lupa diri. Tapi saat dihina, ya, ketika orang saat dipuji bisa lupa diri, tetapi saat dia dihina merasa bahwa dirinya tetap paling baik, tetap paling berjasa dan lain sebagainya. Padahal tadi saat ruhnya diambil mah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, maka kita Allah yang harus kita lakukan senantiasa terus ingat Allah lagi, Allah terus. Kenapa? Kita tuh tidak berdaya, kita tuh tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, tanpa ada campur tangan Allah, diri kita tidak bisa berdaya. Ya, maka senantiasa diri kita terus memuji Allah, baik dalam doa, baik dalam bahagia, baik dalam sedih, dalam keadaan apapun senantiasa kita terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Jadi pengen menggarisbawahi ini, Bu. Kalimat ketika kita terus bersama biasanya ada rasa jenuhnya, ada rasa bosannya, atau semakin apa ya namanya, semakin kita bahagia saat gini. Kan terkadang gini, Bu, saya mah kerja teh gitu-gitu wae, bosen. Suka ada yang begitu ya. Sok ibu di dalam rumah tangga kan nyuci lagi, nyapu lagi gitu kan. Nyuci lagi, sumur, kasur, dapur, ibaratnya gitu ya. Sumur, dapur, kasur, sumur, dapur, kasur. Kalau kita dalam keadaan hati tidak tenang, itu biasanya ada rasa jenuh. Betul? Tapi kalau kita lagi senang, ya, itu kayaknya nikmat. Nggak berasa ya waktu. Oh, nggak berasa ya, betul? Nah, kenapa? Karena ketika diri kita saatnya ada kebersamaan dengan sesuatu, saat ketika kita ada rasa cinta, ada rasa bahagia, maka tidak akan ada rasa bosan. Betul? Ibu makan nasi bosan nggak, Bu? So, ibu udah berapa puluh tahun makan nasi? Saya emang nggak mau makan nasi, bosen. Ada juga yang orang paling dipaksa diet, entah yang gula, entah yang itu pengen kurus, ya kan? Ya, dikurangi nasinya, bukan karena bosan, saya yakin. Ya, kenapa? Karena ketika diri kita menikmatinya, betul? Karena menikmatinya. Sok dah kalau nasi doang, gitu ya, nasi doang, ya. Terus tanpa ada yang lain mungkin bisa jadi bosannya. Tetapi karena apa? Yang bisa menyehatkan yang lainnya itu adalah yang makanan tambahannya. Begitupun kalau kita lihat dalam ibadah, ibu kalau ibadahnya hanya kita sholat fardu saja, ibu sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita hanya melaksanakan itu saja, ya mungkin bisa jadi, ya itu ada kejenuhan dan sholat gini-gini aja kok saya masih begini, kok saya sholat kok masih begini, mungkin. Kenapa? Karena contoh lagi, kembali lagi, ketika nasi yang menyehatkan bukan nasinya, tetapi apanya? Lauknya, betul? Ada dari mulai proteinnya terpenuhi, sayur mayurnya terpenuhi, apalagi kalau ditambahin 4 sehat 5 sempurna, buah-buahan dan lain sebagainya terpenuhi, betul? Itu yang menyehatkan tubuh. Tapi kalau kita makan nasi doang, ibaratnya gitu ya, ada jenuh dan juga mungkin ya kemungkinan besar bisa jadi gula gitu ya, penyakit. Tetapi ketika dalam ibadah, memang dalam ibadah kalau ibu sholat fardu doang, ya sholat fardu doang, memang tidak menjadi penyakit, tapi kita tidak akan merasakan nikmatnya. Kenapa? Karena mungkin dalam sholat fardu saja terkadang kita khusyuknya bisa berapa persen. Iya nggak, Bu? Ini mah saya. Kalau sholat fardu, contohnya sholat fardu yang 5 menit, ya yang 5 menit, contohnya sholat zuhur 5 menit, kadang khusyuknya mungkin kalau kayak saya, ya khusyuknya mungkin bisa 2,5 menit.
Sesisanya lupa, ingat lagi, terusnya begitu. 20 menit lama amat. Lama amat ya? Kalau saya mah 2 detik. 2 detik. Nah, kan terkadang seperti itu ya. Jadi yang membuat terpenuhinya, biar yang 5 menit terpenuhinya kebutuhan yang kewajibannya itu dengan apa? Yaitu tadi dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Ya, dengan yang lainnya. Maka masih ingat Bu definisi sunnah? Ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan ditinggalkan Jangan tidak apa-apa tuh. kok jadi ragu-ragu. Bu, kalau sunnah ditinggalkan jadi rugi. Awas. Awas, rubah. Kenapa? Ini kalau apa-apa ini sunnah ini, jadi badiah kita tinggalkan, qobliyahnya kadang kita tinggalkan, dan saking buru-burunya, ya kan? Apa-apalah sunnah ini, duha kelewat biasa aja, ya, tahajud 14 biasa aja. Kenapa? Ada sunnah. Tapi kalau kita merasa bahwa amaliyah yang sunnah itu adalah merupakan yang akan membuat kita bahagia, yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin terus kita bersama Allah, semakin tadarruk kepada Allah, semakin takhasuk kepada Allah, maka disitulah akan ada kenikmatan. Kenapa? Semakin kita terus mengingat Allah, semakin kita bersama Allah, semakin tenggelamnya diri kita dengan Allah, maka disitulah akan nikmat. Betul ya Bu? Kalau makan lama itu ibu akan lama-lama bosen. Bosennya apa? Kekenyangan, udah kekenyangan nggak bisa dipaksain. Tapi kalau zikir, makanya Allah mengatakan zikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada amaliyah yang Allah perintahkan yang suruh banyak, hanya zikir. Kecuali hanya zikir. So, puasa hanya ada batasannya. Ya kan? Walaupun kata Rasulullah sumu tasihu, berpuasalah karena akan menyehatkan. Ya, tapi kan ada waktu yang diharamkan. Sholat ada waktu yang diharamkan, betul. Tapi kalau zikir, zikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Silakan kau sambil berdiri tetap zikir, sambil dalam keadaan duduk tetap zikir, sambil dalam keadaan berbaring pun tetap zikir. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal batas ruang. Ya, nah kalau zikir di kamar mandi aja masih bisa zikir. Ya, puasa kan bisa, iya puasa bisa. Tapi kalau dengan amaliyah yang lain, punten sholat bisa nggak di kamar mandi? Ya nggak bisa. Zikir yang bagaimana? Nah, zikir yang bagaimana dulu? Kan belum ini. Ya. Zikir yang bagaimana dulu? Tadi yang sudah ditanamkan kepada Sayyidina Abu Bakar alaihissalam. Ya, maaf, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maaf, ketika Sayyidina Abu Bakar, ya, itu adalah zikir yang senantiasa di dalam hati. Terus kolbunya dihidupkan, terus senantiasa mau dalam keadaan apapun, hatinya senantiasa hidup, maka ketika melaksanakan sesuatu gak akan jenuh. Ya, saya di rumah, di kamar, di kantor, di sini pun berdua bareng, ya kan, ibaratnya kalau ada rasa jenuh, ya, tapi deh jenuh saya. curhat ya. Kalau ya kan, kalau kita tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa ketenangan, pasti melakukan sesuatu ada jenuh, ada bosennya, ya. Tetapi diri kita maka senantiasa ada rasa cinta dan hadirkan Allah terus, insya Allah nggak bakal jenuh. Yang pasti malah ada inovasi terbaru, ya nggak Bu? Kenapa? Karena kita cinta. Inovasi terbarunya contohnya apa? Dengan zikir. Saya mah zikir pindah lagi ke sini, ditambahin lagi di sini, tambah lagi. Semakin ketika sholat habis zuhur, ya contohnya habis zuhur lagi, tambahin saya dikit lagi. Habis asarnya kita tambahin lagi terus dan lain sebagainya. Insya Allah bagaimana caranya diri kita bisa terus senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat sekali masih RT sini.
Mamahnya mana? Mamahnya Ikhlas nggak ada ya? Kemarin sempat dia curhat, nih saya pusing ngapalin Quran dalam waktu ketika Ramadan. Dia pusing awalnya pusing, merasa pusing ngapalin Quran. Awalnya kan di sekolah sudah dapat 7 juz, ketika dia itu di sana 6 bulan sudah bisa ujian 3 bulan di pondok itu sudah bisa ujian 10 juz sekali duduk. Ramadan ada target. Ketika seminggu dia masih udah mulai jenuh, yang ada pusing. Ternyata dia sudah ketemu caranya, sudah ketemu cara nikmatnya, sehari bisa menghafal setor 2 lembar. Bu, sehari 2 lembar kita hafalan, setoran, bukan baca. Hafalan, setoran 1 hari 2 lembar. Itu dalam waktu 5 hari ya, dalam waktu 5 hari dia 15 hari dengan yang ini dia bisa menyelesaikan 5 juz. Masya Allah, Bu. Kenapa? Ketemu nikmatnya. Jadi kalau kita ibadah belum merasa nikmatnya, cari cara yang bagaimana kita bisa nikmat sama Allah. Sekarang berapa juz? Sekarang alhamdulillah sudah masuk di 17 juz. Baru 1 tahun. Luar biasa. Ya, ini pasti. Salah satunya ada doa orang tua, saya yakin. Doa ibu, doa orang tua itu pasti. Jadi dia kalau ada apa-apa kan biasanya, Mi, ngapal gue ini kok susah ya, Mi, kok begini ya, gitu. Dia biasanya curhat. Ya, saya bilang, cari dulu fokus kamu, nikmati dulu, rasakan bahwa itu adalah kita butuh dengan itu. Kalau kita sudah merasa butuh, kalau kita sudah merasa merasa bahwa ketika Al-Quran itu akan menyelamatkan kita, yakin kamu akan ini. Kenapa, Bu? Kalau ngobrol sama anak sendiri kan terkadang anak sendiri berbeda. Anak sendiri kan biasanya, oh ini saya udah coba ini tapi kata saya tetapi berbeda. Ketika tadi ya anak didik itu akan berbeda, biasanya lebih manut sama gurunya. Kenapa? Anak saya pun sama, lebih manut sama gurunya gitu ya. Nah, jadi saya memang itu kata saya, kamu cari dulu yang bikin kamu suka dulu. Kan ada programnya 3, unggulannya dari bahasa, tafsir dan juga Al-Quran. Kata saya, kamu yang kira-kira kamu yakin, suka kamu di sana dan kamu bisa mampu di mana. Ternyata saya aja terhenyak, Bu. 15 hari kalau tidak salah ya, itu memang bisa menyelesaikan dengan cepat 5 juz dia, Masya Allah. Dan itu yang seminggunya dia masih biasa. Tetapi yang 5 harinya ini dia bisa selesai kalau tidak salah 3 juz. 5 hari. Luar biasa. Di situ jadi saat ketika diri kita, karena kita butuh dengan Allah, ketika diri kita ibadah butuh dengan Allah, kita butuh dengan apa yang memang Allah berikan kepada kita. Cintai dulu apa yang akan kita kerjakan. Ya, apalagi ibadah ada kewajibannya. Betul. Ibadah kan kewajiban, ya kewajiban. Saat kita ada rasa cinta melaksanakan ibadah tersebut, hakul yakin saat melaksanakannya diri kita akan merasa nyaman dan betah. So, coba Bu, mau ngaji lama kalau kita sudah suka, punten ya sekarang kan lagi rame Ustazah Halimah Al-Idrus. Ya kan, Ustazah Halimah Al-Idrus itu Masya Allah, orang kalau sudah suka, kalau udah cinta, kemana aja diuber. Ya kan, walaupun berdesak-desakan, ngaji jam 7 habis subuh sudah berangkat. Kenapa? Karena ada cinta. Maka ketika diri kita sama makhluknya saja bisa seperti itu, apalagi sama sang penciptanya. Kita zuhur jam 12, mudah-mudahan bisa datang sebelum jam 12 harusnya. Ya nggak, Bu? Kadang kita sama makhluknya bisa, ya kan? Zuhur jam contohnya pengajian jam 7 bisa datang jam biar tempatnya dapat yang nyaman, biar ini itu dan lain sebagainya. Nah, maka saat diri kita ketika di hadapan Allah yang memberikan segalanya. Saat diri kita kalau sudah merasa cinta dengan Allah, saat diri kita sudah hadir qalbu kita penuh dengan tadarrunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita senantiasa hadirkan terus lebih awal lagi, lebih cinta lagi, insya Allah. Kan terkadang kita udah dengar adzan aja, hayya shalah, ntar dulu gitu. Padahal kita butuh sama siapa, Bu? Sama Allah. Coba kalau ibu di tempat kerja gitu, bel bunyi bel, masuk seluruh karyawan, ntar dulu
begitu baik dan Allah memberikan kita. Allah sang owner kita, Allah sang pemberi rezeki, Allah sang pemberi ruh ini. Kalau tanpa Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapain coba? Bu tadi orang aja pada takut sama kita kalau udah nggak ada ruhnya. Kalau Allah tidak gerakan, punten, jangankan ruh, punten kalau kita sudah lumpuh saja, orang yang lumpuh saja kerja aja nggak diterima. Betul? Ya, apalagi kita kalau sudah tidak ada ruh. Maka diri kita sebegitu butuhnya dengan Allah, sebegitu perlunya sama Allah. Maka terus hadirkan kalbu kita. Allah. Tadi sedikit ya sebelum membuat sebagai closing. Ketika kita semua orang muslim pasti masuk ke dalam surga. Ibu bilangnya amin apa alhamdulillah? Yang connect kayaknya satu ini. Oh, kalau dibilang pasti berarti tinggal nyebut alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah pasti. Tapi tidak semua orang muslim terhindar dari siksa api. Nah, itu yang menjadi catatan kita ya. Orang muslim pasti masuk ke dalam surga. Alhamdulillah kita sebagai muslim, alhamdulillah masuk ke dalam surga. Cuma di sini tidak semua orang muslim terhindar dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari siksa api. Amin. Nah ini baru amin. So penempatan kalimatnya harus lebih tepatnya. Kita rada terkadang gini, insya Allah ibu masuk ke dalam surga gitu. Nah itu baru karena belum pasti. Tapi kalau sudah ada kalimat pasti kita masuk surga orang muslim, karena kan redaksi hadisnya gitu, pasti orang muslim masuk ke dalam surga, alhamdulillah. Tetapi kalau di sini semoga kita